Shalom adik-adik, Shalom Kak Esti, Shalom Kak Rose, Shalom Kak Nova. Selamat hari Minggu adik-adik semua yang di rumah. Kakak Esti percaya adik-adik dalam keadaan yang baik dan sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, tiba saatnya kita akan sama-sama memulai sekolah minggu ketong hari ini. Kak Esti mengajak adik-adik semua siapkan hati untuk ketong sama-sama memulai sekolah minggu dan sama-sama menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bapa yang di surga, Bapa yang disembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Tiba saatnya kita akan sama-sama memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang di rumah, shalom, shalom. Kita akan puji-pujian lagi untuk hari minggu ini. Kita harus tetap semangat karena kita mau memuji Tuhan. Jadi Kak Rose ajak adik-adik semua yang ada di rumah bangkit berdiri dan ketong angkat pujian pekerja Kristus. Kemenangan setiap hari.
duduk dulu, adik-adik tetap berdiri dan kita angkat satu pujian lagi. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Baik adik-adik, ketong akan bermazmur. Ketong buka sama-sama dari Mazmur 137 ayat 1 sampai 6. Mazmur 137 ayat 1 sampai 6. Ketong akan baca bergantian. Kalau saya akan baca ayat yang ganjil, adik-adik akan mengikuti di ayatnya yang genap. Di tepi sungai-sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Bersama-sama, Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacita. Nah adik-adik, katong sudah sama-sama puji-pujian, sudah sama-sama bermazmur. Tiba saatnya katong akan mendengarkan firman Tuhan. Guys, diajak adik-adik semua, katong sama-sama menyanyikan lagu Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita menyanyi sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap
Shalom adik-adik semua, kalian berharap adik-adik semua yang ada di rumah ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Kalian harap adik-adik di rumah semua boleh ambil sikap tenang, sikap doa yang baik, kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang kepadamu pada hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami sudah bisa memuji dan memuliakan nama-Mu secara bersama-sama. Dan pada saat ini tiba saatnya kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami, Tuhan Yesus menuntun kami dengan hikmat-Mu. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah sama-sama berdoa dan kalian minta adik-adik semua yang di rumah, semua ada pegang Alkitab kok? Kalau semua pegang Alkitab, mari sama-sama ketong buka bersama dari Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-28. Yosua pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-28. Sudah? Semua sudah dapat kok? Nah, kalau sudah dapat, kita lihat bersama di sini dia punya ayat lumayan panjang kan? Tapi hari ini kalian akan membacakan untuk kita ayat-ayat yang sudah kalian garis bawahi, ayat-ayat inti yang sebentar akan kalian jelaskan bagi kita. Kalian akan jelaskan juga dari ayatnya yang pertama, tetapi sebelum kalian menjelaskan dari ayatnya yang pertama, nanti kalian akan jelaskannya dalam cerita dan kemudian kita akan sama-sama melihat dari ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Kalian akan membacakan bagi kita. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Ayat 19, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan.
sebelum kalian menceritakan firman Tuhan ini, kalian mau tarik sedikit ke belakang, kita ingat kembali kisah sebelum bangsa Israel ini tiba di tanah Kanaan. Dalam cerita yang kita baca pada hari ini, bangsa Israel mereka sudah tiba di tanah Kanaan, tapi kita mau lihat kembali bagaimana proses sampai bangsa Israel ini tiba di tanah Kanaan. Nah, sejarah bangsa Israel ini dimulai dari seorang bapak yang namanya Bapak Abraham. Ada dia punya lagu tuh adik-adik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, Bapak Abraham ini dulu tempat tinggalnya itu berada di suatu tempat namanya Ur Kasdim. Nah, ketika mereka tinggal di Ur Kasdim sana, Tuhan kemudian memilih Bapak Abraham beserta istrinya Sarah dan juga ayahnya untuk keluar dari Ur Kasdim ini. Mereka keluar dari Ur Kasdim dan kemudian Tuhan berjanji secara khusus kepada Bapak Abraham dan istrinya bahwa mereka akan memiliki keturunan yang sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi Bapak Abraham ini ternyata belum memiliki keturunan sampai kepada hari tuanya, barulah Bapak Abraham dan istrinya diizinkan Tuhan untuk memiliki keturunan. Mereka mempunyai satu anak, nama anaknya itu adalah Ishak, anaknya adalah Ishak. Nah, ketika Ishak ini sudah beranjak dewasa, Ishak kemudian menikah dengan istrinya yang bernama siapa? Ibu Ribka. Nah, ketika Ishak ini menikah dengan Ibu Ribka ini, kemudian Bapak Ishak ini memiliki anak kembar. Dia memiliki anak kembar yang anaknya yang kakak, yang sulung ini bernama Esau dan kemudian adiknya bernama Yakub. Mereka anak kembar tetapi mereka ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau Esau ini, kakaknya ini, dia punya ciri khusus yaitu badannya itu berbulu, sedangkan adiknya ini yaitu Yakub ternyata badannya itu tidak memiliki bulu yang banyak seperti kakaknya Esau. Nah, karena ciri-ciri ini ketika Bapak Ishak sudah menjadi tua, matanya mulai rabun, buta, tidak bisa melihat dengan jelas, Yakub kemudian mensiasati, merencanakan satu kebohongan besar. Yakub ini merencanakan suatu kebohongan besar yaitu mau mengambil hak kesulungan dari kakaknya. Nah, bangsa Israel ini punya tradisi ketika seorang bapak sudah tua, sudah mau meninggal, biasanya dia akan memberikan berkat, janji berkat kepada anak sulungnya. Kemudian Yakub ini mensiasati, dia ambil bulu-bulu domba di sana, dia pakai di badannya, kemudian dia ambil hak kesulungan daripada kakaknya Esau ini. Nah, ketika dia mengambil hak kesulungan kakaknya ini, Esau kemudian tahu dan Esau marah, kemudian Esau ingin untuk membunuhnya. Ketika Esau mau membunuhnya, dia lari dari rumahnya, dia pergi bersembunyi, dan ketika dia bersembunyi di suatu tempat, di sana dia bertemu dengan Tuhan. Dia bersembunyi di suatu tempat namanya Betel, di sana dia bertemu dengan Tuhan secara langsung. Tuhan menyatakan janjinya kepada Yakub lagi bahwa Yakub bangsamu akan menjadi suatu bangsa yang besar. Nah, kemudian Tuhan menggenapi itu ketika Yakub menikah, dia memiliki anak 12 orang anak. Nah, 12 orang anak ini yang akan menjadi suku dari Israel. Karena ketika Yakub bertemu dengan Tuhan itu, Tuhan merubah nama dari Yakub menjadi Israel. Nah, 12 anak Yakub ini menjadi 12 suku Israel. Mereka kemudian tinggal di Mesir. Ketika mereka tinggal di Mesir, mereka kemudian diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka kemudian diperbudak oleh Firaun, dan Tuhan melihat itu. Tuhan berbelas kasihan terhadap mereka, dan kemudian Tuhan mengutus pemimpin mereka yang pertama, namanya siapa? Musa,
untuk menolong mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan dengan setia menolong mereka lewat Musa di padang gurun. Pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan, dan pada malam hari Tuhan memberikan tiang api kepada mereka. Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberi mereka makanan di padang gurun. Dengan begitu setianya Tuhan kepada mereka lewat pemimpin mereka ini, yaitu Musa. Nah, tidak hanya itu saja, ketika mereka akan masuk di tanah Kanaan, Musa ini sudah menjadi sangat tua. Dalam perjalanan mereka yang 40 tahun itu, Musa kemudian sudah sangat tua dan Musa akan meninggal, tetapi Tuhan kemudian menggantikan pemimpin mereka ini dengan seorang pemimpin yang baik juga. Namanya yang tadi kita baca di dalam firman Tuhan hari ini, yaitu siapa namanya? Yosua. Tuhan menggantikan pemimpin yang baru yang bernama Yosua ini untuk memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan ini, tidak hanya itu saja, tidak hanya cobaan-cobaan seperti di padang gurun, yaitu panas, tidak mendapat makanan. Sampai di sana mereka juga harus berperang dengan bangsa Kanaan untuk mereka mendapatkan tanah Kanaan ini. Nah, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan ini dan berperang dengan orang-orang Kanaan, Tuhan menolong mereka lagi. Tuhan membuat mereka menang melawan bangsa-bangsa Kanaan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Sampai di tanah Kanaan pun mereka juga diberi kemenangan demi kemenangan. Di sana mereka ada di negeri yang berlimpah-limpah madu dan susunya juga. Nah, ketika sampai di situ, Yosua sebagai pemimpin mereka melihat bahwa Tuhan sudah begitu banyak menolong mereka, Tuhan sudah begitu setia dengan mereka, dan Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkatnya bagi mereka. Sehingga Yosua kemudian memanggil mereka, memanggil 12 suku Israel ini, mengumpulkan mereka di mana tadi kita baca itu, di Sikem. Tuhan memanggil mereka, ke-12 suku Israel ini ada di Sikem, dan kemudian Yosua memanggil mereka untuk ada di Sikem, dan kemudian di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 Yosua meminta mereka untuk apa? Untuk memilih apakah mereka mau tetap setia dengan Tuhan yang telah begitu banyak memberikan mereka berkat, yang telah begitu banyak menolong mereka dengan setia, ataukah mereka memilih untuk beribadah kepada Allah-Allah orang Amori atau orang Kanaan ini. Dan kemudian kita lihat bersama di ayatnya yang ke-21, apa jawab bangsa Israel, apa respon mereka? Mereka tetap mau beribadah kepada Tuhan. Mereka tetap mau setia kepada Tuhan. Karena apa? Mereka juga melihat pemimpin mereka Yosua ini. Yosua dengan tegas di ayat yang ke-15, Yosua berkata bahwa dia dan seisi rumahnya, dia dan semua keluarga yang ada di dalam rumahnya, mereka akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Nah, cerita kita hari ini yang tentang bangsa Israel ini, kita bercerita tentang kesetiaan. Kita belajar tentang kesetiaan. Nah, kalian mau tanya pada adik-adik semua, kira-kira apa itu kesetiaan? Apa itu setia? Ya, setia berarti kita mau dengan rela, kita mau dengan tekun dan secara terus-menerus melakukan sesuatu tanpa paksaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu secara sadar dengan kemauan kita sendiri, tanpa ada orang lain yang memaksa kita untuk melakukan itu. Nah, kalau begitu, apa saja bentuk kesetiaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, contoh daripada kesetiaan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya sekarang nih kan ada musim pandemi, musim pandemi corona sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus setia menggunakan masker, cuci tangan dengan setia, kemudian apa lagi?
mengerjakan tugas sekolah di rumah juga dengan setia, membantu orang tua juga dengan setia, itu semua adalah bentuk dari kesetiaan. Terus apa lagi bentuk kesetiaan yang lain? Yaitu belajar untuk menepati janji. Kalau berjanji dengan siapa, berarti harus menepati janji tersebut. Nah, itu bentuk contoh kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh lain, kesetiaan dalam kesetiaan dengan Tuhan. Bentuk lain dari kesetiaan dengan Tuhan, misalnya apa? Setia mengikuti sekolah minggu, setia mendengarkan sekolah minggu yang dilakukan secara online, setia apa? Membaca firman Tuhan. Kemudian apa lagi? Kalau sudah sekolah minggu di gereja nanti, setia untuk hafal ayat hafalan. Kadang adik-adik dong nih, kalau ayat hafalan nih suka lupa nah. Nah itu bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Nah, kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sudah lebih dahulu setia dengan kita. Tuhan setia dengan kita. Contohnya apa? Pagi-pagi kita masih bisa bangun, kita masih lihat papa dan mama, kita masih lihat orang-orang yang kita sayangi dalam rumah kita. Itu berarti Tuhan sudah memberikan kita nafas, Tuhan sudah memberikan kita anugerah untuk bisa hidup hari ini. Kemudian contoh lain lagi apa? Tuhan sudah memberikan berkat lewat Bapa dan Mama, kita sudah bisa makan, kita bisa makan hari ini, kita bisa minum, kita bisa punya pakaian yang baru, pakaian yang baik, itu semua karena Tuhan. Terutama juga kita bisa sekolah, itu semua karena kesetiaan Tuhan. Kemudian contoh yang berikut dari kesetiaan kepada Tuhan itu apa? Kesetiaan Tuhan kepada kita terlebih dahulu yang paling utama adalah Tuhan sudah mau apa? Mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, itu anugerah yang paling besar yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Kesetiaan terbesar dari Tuhan bagi kita adalah dengan rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Nah, apa yang harus kita balas bagi Tuhan? Yaitu juga dengan hidup setia sama seperti Tuhan yang adalah setia kepada kita. Nah, kalian punya firman, kalian punya cerita sampai di sini. Kalian harap adik-adik boleh dan bisa mengerti apa yang sudah kalian sampaikan. Dan di akhir dari firman yang sudah kalian bawa hari ini, ada satu contoh yang akan kakak-kakak bawakan bagi adik-adik semua untuk adik-adik lebih paham lagi tentang firman Tuhan yang sudah ketong sama-sama dengarkan, ketong sama-sama lihat. Oke. Nah, sebelum kita lihat bersama fragmen yang akan kakak-kakak bawakan, ketong sama-sama berdoa mensyukuri firman Tuhan yang sudah ketong dengar ya adik-adik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Kami masih kecil Tuhan, kami belum mengerti secara benar tentang kesetiaan itu apa Bapa. Tetapi biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu menolong kami, menuntun kami, sehingga dari masa kecil kami ini, kami boleh belajar untuk setia terhadap Engkau, setia terhadap orang-orang di sekitar kami, karena Engkau telah lebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami tidak setia kepadamu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Pada suatu minggu sore yang cerah, ada seorang anak sekolah minggu bernama Sofia. Dia baru saja pulang dari rumah sepupunya. Di tengah perjalanan, Sofia bertemu dengan James dan Amber. Amber, itu Sofia. Iya, itu Sofia. Lu dari mana Sofia? Amber dan James, B baru abis dari bepung sepupu nih.
02 Ju dari mana oh? Biasa. Ketong dua nih baru habis bermain, tapi sekarang semua pulang rumah. Iya betul. Be justru capek tak lalu. Mau omong-omong nih, lu ada buat apa di lupung sepupu sana, Sofia? Oh, Bepi bepung sepupu pung rumah dari tadi jam 10. Itu untuk sekolah minggu. Kok besong 2 sonde sekolah minggu kok? Besok di sekolah minggu tadi. Be lupa nah. Sama. Be bangun terlambat Ju tadi. Beju sama, pemalas Sofia. Tapi sebenarnya sonde harus jam 10 Ju. Sore baru sekolah minggu Ju bisa. Yang penting besong 2 tetap sekolah minggu dan mau puji Tuhan. Amber, James, dan adik-adik yang di rumah, bepung mama nih pernah nasihati beta. Jadi begini, bepung mama bilang, ketong mau sekolah minggu di mana sa, mau itu di rumah masing-masing atau gereja. Tapi yang paling penting tuh bukan dia punya tempat, tapi bagaimana ketong punya hati waktu ketong mau ibadah dan memuji nama Tuhan. Jadi ketong sonde boleh pemalas dan ketong harus tetap rajin. Misalnya nanti kalau keadaan membaik, pasti ketong akan kembali bersekolah minggu di gereja seperti biasa. Nah, maka dari itu sekarang ketong harus banyak berdoa dan taat dengan aturan yang ada sekarang. Bepung Mama Ju pernah bilang, Tuhan Yesus selalu setia jaga ketong setiap hari. Jadi, ketong Ju harus setia beribadah, rajin, dan dengar-dengaran dengan orang tua. Oh iya, benar juga Kalau begitu mulai ini hari, B akan setia dan rajin sekolah minggu. Iya, beta Ju. Iya benar. Ayo ketong pulang sama-sama pi rumah. Terima kasih sudah menyaksikan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, ketong sudah sama-sama puji-pujian, tadi Mazmur dan mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya ketong akan sama-sama berdoa penutup. Kayak saya ajak adik-adik semua, ketong sama-sama menyanyikan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Baik adik-adik semua, ketong tenang, ketong sama-sama berdoa untuk menutup ketong sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk segala sesuatu yang masih Tuhan Yesus buat di dalam kehidupan kami hingga saat ini Bapa di surga. Bapa, kami telah selesai sekolah minggu kami. Biarlah ya Tuhan, sekiranya Engkau mau memberkati akan sekolah minggu kami pada hari ini ya Bapa di surga. Apa yang telah kami dengar, biarlah ya Tuhan Engkau menolong kami sehingga kami mampu melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami. Tuhan
Yesus yang baik. Kami akan melakukan setiap aktivitas kami hari ini ya Bapa, sehabis sekolah minggu. Sekiranya Tuhan Yesus juga memberkati kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian yang baik, sehingga kami mampu melakukan setiap aktivitas kami juga dengan baik. Bapa di surga, berkati sekolah kami masih kecil, biarlah ya Tuhan Engkau terus menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami, biarlah ya Tuhan Engkau juga memberkati mereka terus menerus ya Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengakhiri sekolah minggu kami hari ini hanya di dalam nama Kristus Yesus yang telah menolong kami. Biarlah ya Tuhan Engkau juga mau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah datang dan berdoa hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. 1, 2, 3, Shalom.